Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi seorang wanita itu wajib mengetahui tentang hal-hal yang mewajibkan mandi bagi dirinya. Baik itu disebabkan haid, nifas, wiladah, dan lain sebagainya. Ini kewajiban. Wajib dia ketahui. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 90. Wa'lam annahu yajibu 'alan nisa'i ta'allumu ma yahtajna ilaihi min hazal babi wa ghairihi. Jadi seorang wanita itu wajib mengetahui tentang masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, masalah perempuan yang khusus terjadi pada perempuan. Itu wajib dia ketahui. Karena ini berhubungan dengan salat, berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan tamkinnya kepada suami. Maka ini wajib dia ketahui. Wajib. Fa in kana nahu zaujiha aliman lazimahu ta'limuha. Sehingga apabila seorang wanita telah menikah dan dia tidak mengerti tentang hal tersebut, yaitu tentang hal haid, tentang hal janabah, tentang hal istihadah, wiladah dan sebagainya, tentang darah-darah tersebut, maka suami wajib mengajarinya apabila suami tersebut alim. Jadi kalau suami itu alim, maka wajib mengajari istrinya tentang hal tersebut. Jadi berpindah wajib ketika seorang wanita tidak paham tentang hal tersebut, kemudian dia telah menikah, maka kita sebagai suami wajib mengajarinya. Maka menjadi suami itu bukan sekedar mencari nafkah, bukan sekedar sebagai pelindung, tetapi juga suami tersebut adalah sebagai orang yang mengajari istrinya hal-hal fardu ain yang terjadi pada dirinya. Itu wajib kepada suami untuk mengajarinya. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin ini. Fa in kana nahu zaujiha aliman lazimahu ta'limuha. Kalau suaminya alim, paham agama, maka kewajiban tersebut kepada suaminya untuk mengajari istrinya. Apalagi masalah haid. Itu masalah yang sangat rawan, yang perlu diketahui, yang perlu dicatat oleh si istri. Masalah haid. Karena berhubungan dengan tamkin dirinya kepada suaminya. Masalah nusyud. Masalah bersuci. Bagaimana batasan seorang wanita bersuci? Apakah dia telah bersuci setelah membuang air kecil ataupun tidak? Ini wajib diberitahu. Wajib diajari oleh suaminya. Bagaimana cara mandi wajib sehingga mandi wajib tersebut dikategorikan sebagai mandi yang sempurna. Ini wajib. Tapi kalau suaminya bukan orang yang pernah mondok di pesantren, kalau suaminya bukan orang yang tahu tentang hukum syar'i, maka dilanjutkan. Wa illa fal yas'al laha wa yukhbirha. Ketika suami tidak paham tentang agama, maka seorang suami tersebut wajib bertanya kepada ahlinya. Tentang haid, dia keluar kepada ustadz, keluar kepada tengku, keluar kepada guru, keluar kepada orang-orang yang paham, dia tanyakan tentang haid tersebut. Bagaimana haid? Bagaimana batasan haid? Berapa kebiasaan haid? Bagaimana bentuk sifat haid ketika dia keluar untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah? Ini. Setelah dia tanyakan kepada orang yang sudah paham, kepada orang alim, wa yukhbiruh. Dia khabarkan, dia beritahu kepada istrinya begini. Tentang haid begini. Tentang istihadah begini. Tentang darah wiladah begini.
tentang darah nifas begini-begini, yang membedakan darah-darah itu begini-begini, tentang bagaimana cara mandi janabah begini-begini, bagaimana cara bersuci yang benar begini-begini, dia sampaikan kepada istrinya. Au takhruju li ta'allumi dzalika, ataupun istrinya keluar untuk belajar. Makna keluar di sini keluar daripada rumah untuk belajar tentang fardhu ain yang berlaku pada dirinya. Dia keluar. Namun dalam hal keluar tersebut ada beberapa persyaratan. Walaysa lahal khuruju bi ghairi ta'allumi wajibin min nahwi huduri majlisi zikrin illa biridahu wa bi mahramin ma'ahwa in kharajat anil baladi. Tentang hal seorang wanita keluar daripada rumah untuk menuntut fardhu ain, ini yang pertama, suaminya mencari ustazah, seorang perempuan yang mampu mengajari tentang hal tersebut. Dia cari. Ini dalam batasan fardhu ain. Ilmu hal yang dibutuhkan oleh istri. Au takhruju li ta'allumi dzalika, keluar untuk belajar demikian. Dan tidak boleh seorang istri, seorang wanita keluar daripada rumah selain daripada belajar ilmu yang wajib. Hadir dalam majlis-majlis zikir. Itu hukum dasarnya tidak boleh. Illa biridahu, kecuali dengan ridha suaminya. Jadi kalau suaminya ridha, tentu saja di sini boleh. Maka kaitannya illa biridahu, dengan ridha suami. Beserta dengan mahram. Ada mahram yang menemaninya jika dia keluar daripada balad. Ini masalah balad. Tentang ketentuan balad, apakah balad tersebut seperti desa kita atau kemukiman kita atau kecamatan kita atau kabupaten kita atau provinsi kita. Ini kembali kepada balad. Jadi jangan keluar daripada daerahnya. Ini. Maka dalam hal keluar tersebut, seorang wanita tidak boleh keluar rumah untuk belajar selain daripada belajar wajib jika suaminya tidak meridainya. Itu ingat. Ketika suami tidak meridainya. Ketika suami meridainya dan keluar daripada baladnya, maka harus ada mahramnya. Kalau balad itu dikategorikan dengan desa, maka keluar daripada desa harus ada mahram. Kalau balad itu dikategorikan dengan kemukiman ataupun kecamatan, maka keluar daripada kemukiman tersebut harus ada mahram. Inilah. Ingat, kewajiban yang pertama kepada seorang wanita adalah mengetahui hal-hal tentang kewanitaan. Apabila dia tidak mengetahui dan telah menikah, maka kewajiban itu kepada suaminya untuk mengajarinya. Ketika suami tidak mampu mengajarinya, maka suami tersebut bertanya kepada ahlinya, kemudian dia pulang dan mengkhabari, memberitahukan kepada istrinya. Ataupun istrinya keluar pada tempat menuntut ilmu. Maka diutamakan adalah daripada pihak perempuan itu, perempuan yang mengajarinya. Itu yang pertama. Kecuali memang daerah tersebut tidak ada wanita yang mengajarinya, maka berserta dengan wanita-wanita yang lain, dia belajar kepada orang yang paham.